Dengan berita yang kita dengar, apa yang terjadi di negara Republik Indonesia yang tercinta tentang perilaku salah seorang anggota DPR RI yang menyampaikan ceramahnya yang begitu provokatif, penuh fitnah dan adu domba pada saat berceramah di Nusa Tenggara Timur, di mana yang bersangkutan memfitnah ajaran Islam, menghina ajaran tentang khilafah, dan sekaligus juga memberikan ancaman akan membunuh umat Islam yang memperjuangkan khilafah atau yang pro akan ajaran khilafah. Sungguh sangat memprihatinkan dan sungguh sangat disesalkan peristiwa semacam ini terjadi justru datang dari seorang wakil rakyat yang mestinya menjadi pengayom, yang mestinya menjadi pemersatu, bukan menjadi pemecah belah bangsa. Dan berkenaan dengan pernyataan itu juga ada hal yang harus diluruskan di tengah-tengah umat Islam, yaitu betapa fitnah yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam terhadap ajaran tentang khilafah yang ada di dalam ajaran Islam. Jadi khilafah merupakan bagian daripada ajaran Islam. Karena itu umat Islam tetap harus istiqamah untuk memperjuangkan khilafah dan untuk menegakkan khilafah ala manhajin nubuwah. Ya, setelah adanya pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia, banyak pihak yang mencoba untuk menakut-nakuti umat Islam bicara tentang khilafah. Bahkan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia juga dikait-kaitkan, yaitu tentang persoalan khilafah yang selalu digaungkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Bahkan tidak terkecuali Front Pembela Islam juga ditakut-takuti, diancam akan dibubarkan karena ikut mendukung daripada persoalan khilafah. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya ingin tekankan kepada semua umat Islam untuk tidak terjebak dan tidak terprovokasi serta tidak terpengaruh dengan kondisi yang ada. Jangan gara-gara masalah khilafah dimusuhi oleh mereka-mereka yang anti kepada ajaran Islam, kemudian orang takut bicara khilafah. Jangan karena khilafah dimusuhi oleh musuh-musuh Allah dan Rasulnya, kemudian kita tidak berani untuk bicara tentang khilafah dan kita menyembunyikannya. Na'udzubillah min dzalik. Siapapun yang ingin memadamkan ajaran tentang khilafah, siapapun yang ingin memadamkan ajaran Islam, harus kita hadapi dengan tegar dan tegas tanpa harus punya rasa takut sedikit pun kepada mereka. Jadi jangan pernah kita ditakuti, jangan pernah kita diancam tentang persoalan khilafah. Sampaikan kepada umat apa itu khilafah, bagaimana itu khilafah, agar umat juga tidak terjebak dan tidak termakan oleh fitnah dari musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam mengatakan khilafah itu akan menghapuskan NKRI. Siapa yang bilang? Tidak ada satupun ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di dunia, khususnya di Indonesia, yang mengatakan kalau khilafah akan menghapuskan NKRI. Siapa bilang khilafah itu akan menutup semua gereja-gereja dan memaksa orang-orang di luar Islam untuk masuk ke dalam ajaran Islam? Itu fitnah. Tidak ada dalam ajaran khilafah Islamiyah seperti itu. Siapa bilang khilafah itu akan memaksa setiap orang untuk memeluk agama Islam, setiap orang tanpa peduli apapun agamanya untuk menjalankan ajaran Islam? Itu semua fitnah. Nah, karena itu fitnah semacam ini harus dijawab, tidak boleh dibiarkan. Apalagi kita lihat saat ini banyak buzzer-buzzer bayaran. Begitu juga akun-akun Ahoker yang terus menyerang persoalan khilafah. Bahkan yang kita sesalkan, ada akun-akun mengatasnamakan generasi muda NU. Mereka mencatut nama NU, mereka menyerang persoalan khilafah. Bahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga FPI yang mendukung tegaknya khilafah, mereka jadikan sebagai propaganda
untuk menghasut pemerintah agar membubarkan FPI dengan tuduhan FPI ingin menghapuskan NKRI karena FPI ingin menegakkan khilafah. Ini semua adalah fitnah. Nah, karena itu pada hari ini saya telah meminta kepada panitia penyelenggara daripada pengajian ini untuk memutar kembali di majelis ini kajian yang pernah saya sampaikan pada tahun 2015 tentang khilafah. Apa dan bagaimana khilafah, serta apa yang dimaksudkan oleh Front Pembela Islam di dalam memperjuangkan penegakan khilafah. Dan insya Allah sebentar lagi rekaman tersebut akan diputar. Saya minta kepada semua yang hadir di sini untuk bisa memperhatikan rekaman tersebut dengan seksama, menyimak, mendengarkan, dan menangkap pesan-pesan yang ada secara cermat dan teliti. Bahkan tidak sampai di situ, saya telah meminta kepada para ulama, para habaib, para pimpinan pondok-pondok pesantren, begitu juga pengurus-pengurus masjid dan musalla, serta para panitia-panitia hari-hari besar Islam dimanapun berada, untuk berkenan memutar rekaman kajian tentang khilafah yang pernah saya sampaikan pada tahun 2015. Dan alhamdulillah semalam di hadapan puluhan ribu umat Islam yang menghadiri majelis taklim Syababul Khair yang dipimpin oleh Habib Mahdi bin Hamzah As-Segaf di Bogor, telah memutar rekaman video tersebut dan diperhatikan dengan seksama oleh segenap umat Islam. Ini penting agar umat tahu apa dan bagaimana khilafah, sehingga mereka tidak termakan propaganda musuh yang penuh dengan fitnah dan adu domba. Bahkan ini juga penting bagi pemerintah untuk menyimaknya, untuk mendengarkannya, agar pemerintah tahu khilafah yang bagaimana yang sedang diperjuangkan oleh Front Pembela Islam. Jadi jangan sembarangan menebarkan fitnah, jangan sembarangan menebarkan ancaman, jangan sembarangan untuk menistakan ajaran Islam. Sistem khilafah adalah bagian daripada ajaran Islam. Siapa menghina sistem khilafah, berarti dia menghina ajaran Islam. Siapa menista sistem khilafah,